disclaimer dulu kakak. Ya. Ya, disclaimer dulu yang pertama, kalau kita belajar tentang pengelolaan wisata di Sumba Timur, tentunya kita jangan bandingkan dengan Bali, Ya. Jogja, dan tempat-tempat lain. Ya. Disclaimer dulu. Kita mengenal pengelolaan wisata di Sumba itu saya kira baru sekitar tahun 2000 belasan. Ya. Nah, hal ini juga sepertinya terkait dengan perkembangan informasi media sosial. Ya, kalau di Tenggelu sekitar tahun 2015, 2016 itu booming tiba-tiba dengan adanya term Tenggelu. Ya. Dan sebetulnya kita secara pengetahuan, kapasitas dan sebagainya, kita sebetulnya mengalami yang namanya shock kultur. Betul-betul kita shock. Iya, shock dengan tiba-tiba membludaknya wisatawan yang datang di Sumba. Ya. Karena alam Sumba, budaya Sumba tiba-tiba tersebar luas di melalui media informasi. Nah, mungkin itu pengantar dulu supaya nanti batasan diskusi kita jangan kita banding-bandingkan antara pengelolaan wisata di Sumba dengan di tempat-tempat lain. Tapi kalau saya sih mau bilang banding juga boleh lah. Siap. Ya, kita kunci situ. Oke, silakan. Siap. Ya. Jadi ya mungkin saya cerita sedikit awal. Silakan. Masuknya kami misalnya mungkin juga supaya Bapak Mama teman-teman di rumah tahu, ya kami hanya sekedar fasilitator. Ya. Jadi hanya memfasilitasi teman-teman di Tenggelu. Intinya sebetulnya pelaku utama adalah teman-teman mereka di Tenggelu, yang secara khusus sekarang tergabung dalam Pokdarwis Kakak Kelompok Tenggelu bersama komunitas desanya. Jadi peran kami juga sebetulnya masyarakat biasa, hanya masyarakat biasa yang terlembaga kira-kira seperti itu. Jadi mungkin sebentar ketika Pak Kabid bicara, beliau bicara dalam kapasitas sebagai pemerintah yang memiliki otoritas. Nah, kalau kami dari Kopesda ya sesama masyarakat biasa sebetulnya. Ya. Nah, awal masuk kami di Tenggelu sekitar tahun 2018. Waktu itu kami asesmen singkat sebetulnya tentang fenomena sampai tiba-tiba terkenalnya Tenggelu di dunia wisatawan, wisata. Nah, waktu itu kami menemui sebetulnya beberapa persoalan di situ. Yang pertama itu tentunya wisata sendiri sebetulnya membawa konflik horizontal di antara semua yang bersaudara di situ sebetulnya, karena tiba-tiba dengan adanya kunjungan wisatawan membawa manfaat tiba-tiba dan semua merasa berhak. Nah, artinya ya ketika kita bicara seperti itu, ketika dia sudah motifnya ekonomi, tentunya semua merasa berhak, merasa dia yang paling berperan dan sebagainya. Boleh dibuka sedikit Om Denny supaya masyarakat konflik apa sebenarnya gitu. Nah, konflik yang terjadi nanti teman-teman di Pokdar silakan tambahkan. Nah, misalnya ada penobelan buku tamu. Karena belum ada pungutan resmi, ada penobelan buku tamu di sebelah sebelum ada jembatan sudah ada buku tamu satu. Sudah ada yang tagih. Iya, sudah ada yang tagih. Buku tamu sudah yang tagih. Iya. Artinya ya bahasa kasarnya sebetulnya sumbangan sukarela lah. Begitu. Masuk di tapi tidak bawa parang kan gitu. Ya, kalau Sumba Timur tetap mengedepankan itu karena pertamahan. Tidak ada ulu karet. Nah, masuk di sebelah lagi, pungutan lagi. Nah, itu sebenarnya kan di satu sisi walaupun potensi wisatanya bagus, tapi kalau wisatawan tidak nyaman, sebenarnya dampak negatifnya. Dan itu sudah mulai kelihatan bahwa itu konflik ya. Sudah konflik. Nah, karena seperti itu, yang berikut lagi misalnya konflik tentang ojek. Jadi yang terjadi sebetulnya dia ya kalau istilah-istilah apanya dia semacam hukum rimba. Siapa yang paling kuat ya dia yang menguasai ojek itu. Dia lebih cepat. Saling berpengaruh dan sebagainya. Akhirnya teman-teman yang lain yang merasa tidak puas sampai menutup pintu jalur ke lokasi wisata. Jadi pagar itu dipalang. Contoh seperti itu. Nah, artinya itu sebenarnya salah satu shocknya ketika kita tidak siap menghadapi kunjungan wisatawan dan ada motif ekonominya. Kalau tidak diatur dengan baik, tentunya konflik itu akan semakin sebetulnya masif. Setelah itu kami temukan dari asesmen awal, pulang kami berdiskusi dengan teman-teman di Kopesda. Bagaimana kalau kita dorong pengelolaan wisata di Tenggelu itu sebetulnya dengan konsep
pariwisata berbasis masyarakat atau yang bahasa Inggrisnya mungkin teman-teman sering dengar sebagai community based tourism. Nah, artinya kalau kita bicara CBT, masyarakat di situ yang menjadi pengelola, pemilik, pengelola, sekaligus satunya mendapat manfaat lebih dari adanya potensi wisata di situ. Nah, cuman untuk sampai ke sana, sama seperti tempat-tempat wisata lainnya di Sumba, yang perlu kita lakukan adalah mengurai persoalan tadi, konflik horizontal. Dan tidak bisa misalnya kita berlagak seperti pejabat, kita datang langsung, kamu ini harus buat perda seperti ini. Itu tidak bisa kita memperlakukan model seperti itu. Yang kita lakukan adalah mengurai persoalan, kita diskusikan kira-kira bagaimana caranya supaya semua ini merasa puas dengan kondisi, dengan potensi kunjungan wisatawan yang datang di Tanggedo. Nah, bagaimana memanage, artinya mengharmoniskan setiap keinginan masyarakat, baik itu termasuk pemerintah desa, itu sebenarnya pekerjaan yang berat di situ. Dan seperti tempat-tempat wisata lain di Sumba Timur, kenapa masih belum tertata dengan baik? Bagaimana mengharmoniskan setiap kepentingan? Nah, itu Pak, mungkin apa yang harus kita benahi dari awal. Itu, sebelum saya geser sedikit ke ketua Pogdaris ya. Ketua Pogdaris ada Ungu Maramba Jawa ya. Boleh bagi sedikit cerita. Ini tadi kan sudah sepertinya bongkar luka lama ini kalau begini. Kalau sekarang sih kita sudah tahu bahwa dia ada tertata, tapi ini karena bagian daripada pembelajaran yang bisa dibelajar dari Tanggedo, itu memang konfliknya itu cukup keras kan, atau yang masyarakat rasakan apa? Tiba-tiba ada uang, tiba-tiba dulu itu yang kita lewat-lewat tidak anggap, tiba-tiba dia jadi sesuatu yang bernilai gitu. Boleh cerita sedikit masa lalunya? Ini bukan kasih luka kembali, tidak, tapi bagian daripada pengalaman kepada masyarakat. Silakan. Baik. Selamat malam teman-teman. Mungkin sedikit menceritakan perjalanan singkat kami, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwa memang bicara Pogdaris yang sudah terbentuk sehingga saat ini, memang kalau secara pribadi saya ini hasil dari reorganisasi. Sebetulnya sudah ada struktur Pogdaris yang sebelumnya, tapi karena konflik-konflik yang terjadi tadi, artinya masyarakat belum menerima. Konflik, saya mau dalam sih, konflik itu terasa kan di antara sesama. Ini sekarang kan duduk berdampingan ini antara Bapak Ketua Kelompok dan kau. Apakah dulu bisa begini atau gara-gara itu dia gesekannya cukup kuat gitu? Iya, kalau bicara konflik, ya memang kelihatan keras lah. Kalau bicara kita di kampung, bicara nilai uang, tentu apapun kita akan lakukan. Sehingga karena ketidakpuasan atau belum menerima kenyataan yang sebenarnya. Jadi sebelum dan sesudah PDS kan terasa. Artinya sebelum ada PDS, ya seperti yang sudah diceritakan tadi, ya kita sudah dengar bahwa memang masyarakat sudah terlena dengan uang, sehingga kemudian ketika aturan atau regulasi sudah mulai ada, sudah mulai muncul, akhirnya akhirnya ya mereka dengan segala cara mereka akan lakukan. Karena memang sudah terbiasa dengan model yang sebelumnya itu tadi. Kemudian bagaimana itu bisa akhirnya sampai kelihatannya dia agak tenang sedikit sekarang. Saya tidak harap dia akan ada lagi itu lihat ya. Tapi kelihatannya ini sudah jalan bagus nih gitu. Iya, memang kalau bicara Tanggedo, pada umumnya kita saudara bersaudara, kita berkeluarga. Artinya ketika adanya konflik tadi, lalu kemudian kita melakukan pendekatan secara emosional kita sebagai berkeluarga, lalu kemudian ada pihak-pihak lain yang ikut mendukung, mensupport. Akhirnya kita duduk, kita coba uraikan persoalan atau konflik yang ada, lalu kemudian dari konflik itu kita carikan solusinya. Nah, ketika solusi itu kita bisa peroleh, lalu kemudian masyarakat sebagai penerima manfaat yang kita katakan tadi, kita perlu menjawab keinginan mereka. Kita perlu menjawab kemauan mereka seperti apa, lalu kemudian kita coba musyawarahkan untuk mencapai sebuah mufakat seperti itu.
Terima kasih untuk Ketua Pokdaris ya. Jadi kalau Anda mendengar apa yang disampaikan cara bicara ini, saya kira bagian daripada pergolakan-pergolakan itu sampai jadi seperti ini ya. Jadi performa ketua kelompok Pokdaris juga tuh muncul ini seperti ini malam. Baik, terima kasih untuk Anda di rumah ya mendengarkan Max FM. Tentu saja pendengar Max FM, apa yang terjadi di Tanggedo tidak lepas dari perhatian pemerintah. Saya mau geser ke Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata, ada Pak Alexander Sianelia ya. Selamat malam. Ya, boleh share sedikit dari pariwisata, apa yang kawan-kawan Dinas Pariwisata lakukan ya. Saya kira ini bagian daripada sebuah, kalau misalnya dibilang ini best practice, contoh baik yang Dinas Pariwisata kerjakan untuk sebuah kelompok masyarakat. Apa yang kawan-kawan lakukan ya di sana sehingga dia bisa berkembang seperti sekarang ini? Iya, selamat malam semua pemirsa. Jadi kami dari Dinas Pariwisata tentu selalu mendukung untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Timur. Ya, terlepas dari anggaran yang minim, tapi dengan potensi-potensi yang ada, kami tentu selalu full time gitu, untuk mendukung semua untuk berkembang pariwisata di Sumatera Timur. Ya, karena kita tahu perhatian dunia sekarang lagi memperhatikan Sumatera Timur. Kita sebagai pulau terindah, ada banyak penghargaan dari dunia luar kepada Sumatera Timur. Apresiasi kita sebagai pulau terindah, pulau dengan pemandangan terbaik, dan banyak apresiasi yang sudah diberikan oleh dunia luar kepada kita. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan itu semua? Terkhusus kepada Tanggedo, memang kami dari pemerintah pada awalnya kami mulai penyuluhan, kami untuk Pokdarwis, kelompok sadar wisata, dan sudah terbentuk. Kami penyuluhan di situ untuk membangun pemahaman di masyarakat untuk tanggap terhadap pariwisata. Karena memang pariwisata ada positif negatifnya. Kalau pariwisata itu memang mendatangkan ekonomi tapi dalam tanda kutip itu juga ada pariwisata itu membawa dampak-dampak negatif. Nah, itu yang kita harus antisipasi. Contoh tadi di Tanggedo kita bilang ada shock culture, di mana begitu tamu membludak, akhirnya beribut. Masyarakat itu akhirnya beribut. Nah, itu yang kita bilang shock culture, di mana budaya kita belum biasa menerima tamu dengan budaya dan segala macam itu. Nah, itu dampak-dampak negatif yang harus kita minimalisir. Bagaimana pertemuan budaya antara tamu dengan budaya mereka, ketemu dengan kita, terus dengan kebiasaan mereka, terus dengan dampak ekonomi itu, dan otomatis masyarakat itu tiba-tiba seperti itu kan, itu kita harus mempersiapkan masyarakat untuk bisa menerima dampak-dampak seperti itu. Bagaimana mereka bisa dampak negatif itu mereka bisa mengelola dengan baik. Ya, itu kami dari Dinas Pariwisata seperti itu, kami melakukan sosialisasi, pendampingan. Tapi ya jujur saja kami bersyukur ada LSM seperti Kopesda. Itu sangat-sangat membantu kami dalam kami punya tugas pekerjaan. Mereka bisa membantu mendampingi desa-desa itu. Ya, kalau kami pemerintah jujur saja kami bekerja ya kalau ada anggaran ya kalau tidak ada anggaran ya kami kadang diam saja. Nah, kami bersyukur ada anak-anak muda yang punya
motivasi, punya apa, mereka bentuk sebuah komunitas LSM, Iya. mereka mau bangun Sumba Timur ya. Ada mitra-mitra seperti itu sangat membantu kami di pihak pemerintah. Pak Kabit, ini kan ya kita juga tahu ya keterbatasan anggaran dan lain. Tapi saya juga melihat kan ada infrastruktur yang terbangun di sana. Apakah juga pemerintah ada invest dalam pengertian menurut saya kalau di swasta kita bilang investasi, tapi ini kan mungkin membantu gitu ya. Seperti Lopo-Lopo itu apa juga menjadi bagian daripada pemerintah Sumba Timur atau mungkin ada mitra yang lain yang ikut mensupport itu, Pak Kabit? Memang ada banyak apa ya, saya agak kurang ikuti karena yang lalu saya baru jadi kabit di pariwisata. Saya kurang ikuti lagi perkembangan terakhir. Tapi saya rasa ada banyak apa baik dari pusat, dari Kemendes, PUPR Yang ikut support yang ya. untuk support semua. Iya. Ya, memang Tanggedo ini memang kalau kita bilang sebagai pariwisata unggulan kita, karena khusus untuk kalau kita omong pariwisata Sumba Timur, pasti kita wilayah timur dengan utara. Kalau selatan agak akses jalan jadi memang agak susah. Tapi kalau untuk tenggara dan utara dan timur itu jadi perhatian utama kita. Jadi itu jadi fokus utama kita untuk pengembangan pariwisata ke depan. Baik, terima kasih Pak Kabit ya, Pak Kabit Destinasi dan Industri Pariwisata Alexandra Tersia yang sudah bersama kita, dan saya berikut ingin ngobrol dengan Umbu Anarara ya, Kaur Pemerintahan Desa Persiapan Tanggedo ya. Ya ini anak-anak muda ini sekarang di Tanggedo yang luar biasa ya, dengan sangat progresif begitu untuk mengusahakan alam sekitar untuk menjadi berkah tersendiri untuk lokasi setempat gitu ya. Umbu Anarara ya. Saya melihat di catatan yang TOR yang disiapkan oleh Kopesda ini, saya juga agak terkejut karena angkanya ini tidak main-main loh. Jadi untuk pendengar di rumah ini untuk pembelajaran berharga sekali, karena contoh misalkan kalau kita tidak usah omongan lain, kita langsung lihat angka aja ya. Total pemasukan hingga tahun 2024 ada 324 juta ya. Itu bagaimana kalian bisa kumpul itu Pak Kau? Bagaimana itu caranya di sana gitu ya? Ini dari mana ini uang masuk ini sampai bisa Pokdarwis ini bisa kasih catatan 324 itu? Peningkat 324 juta ya, dan ini di desa, dan uang kalau kita bilang kayak dia tabrak di sini masuk berkuat. Silakan Ibu Pak Kau, silakan. Jadi baik, terima kasih. Kalau mengenai mengapa uang bisa membludak itu dalam tahun kemarin itu. Sebentar, dia langsung bilang membludak. Iya. Itu luar biasa. Ya, silakan. Ya mungkin para pendengar, saudara-saudara pendengar yang di rumah mungkin kaget ya dengan hal itu. Iya. Tapi bagi kami di sana, ketika tata kelolanya bagus, terus pengurus Pokdarwisnya itu mereka kerja secara maksimal, tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi kami bekerja tidak seperti apa yang Ayah Dini jelaskan tadi di awal itu, ada pendidikan tarif dobel. Kami belajar dari situ. Belajar dari pendidikan tarif dobel itu, kami pemerintah desa berkolaborasi sama Kopesda untuk bagaimana tata kelolanya lebih bagus. Disitulah kami sering bangun komunikasi sama Kopesda. Terbentuklah yang namanya Perdes. Pembuatan Perdes itu pun ya kalau dibilang tidak semudah yang orang pikirkan lah. Butuh 2 tahun itu. 2 tahun? 2 tahun prosesnya Pak. Itu tidak gampang Pak. Mungkin orang berpikir
perdes doang. Iya, iya, iya. Mungkin pemikiran orang kan seperti itu, Pak. Gampang sih. Gampang. Iya. Kan tinggal gini-gini ambil di media pun masih bisa kan. Iya. Tapi Ternyata kenyataannya. tapi kenyataannya banyak tantangan itu, Pak. Tantangannya bukan hanya dari pihak masyarakat saja, Iya. tapi ada juga tantangan-tantangan lain yang masuk di kami. Misal contoh. Contohnya mungkin Tarif. terkait tarif itu kan, yang melakukan protes itu kan, Oh, yang dulu ya, Pak. Iya, yang rame, yang hits itu. itu yang ada itu pemerintah di setempat lagi, Pak. Iya. Itu sempat lawan kami. Gara-gara tarif ini. Iya. Iya. Loh, kenapa harus buat perdes yang sekian, yang begini? Sampai dia bicara bahwa ini perdes siluman loh. Dikatakan begitu. Jadi artinya di dalam sendiri terjadi pergolakan yang tidak gampang ya. Itu ya susah kalau kita bilang susah ya. Terus kenapa kawan-kawan sampai mau terus ini perdes? Apakah ada melihat sesuatu kalau ini perdes dihasilkan ada peluang yang lain gitu? Jadi kami terus perjuangkan perdes itu sampai jadi, karena kami melihat bahwa lokasi ini ada di Tanggedo untuk masyarakat situ, dan kita lihat bermanfaat untuk banyak orang. Karena di situ di perdes kan sudah dijelaskan per item untuk pembagian hasilnya, termasuk BUMDes dan lain sebagainya itu yang tertuang dalam perdes. Iya. Bahkan ada dana sosial yang ada pun dana sosial yang dicantumkan dalam perdes, di mana dana sosial itu para kedukaan, terus kelompok rentan, terus ketika ada longsor di jalur irigasi juga Bisa dipakai. itu, Pak. Berikan lagi selamat malam untuk Anda ya. Ini saya kira pembelajaran yang baik sekali, belajar dari pengelolaan air terjun Tanggedo. Dan apakah dulu kawan-kawan di sana ya, baik ini sekarang dua-dua ini ketua kelompok maupun Pak Kawan, apakah dulu pernah membayangkan tidak akan sampai seperti ini? Jadi sampai di angka ini misalkan, atau sama sekali dulu tidak akan mungkin. Tapi ini sekarang angka ini catatan loh, ini sejarah yang 374 hari ini kalau angka ini keluar gitu ya. Apakah dulu pernah memikirkan bahwa akan kalau dikelola baik dia akan seperti ini gitu? Atau dulu jangan-jangan ini kopi sudah ini gitu. Benar tidak gitu? Kalau bicara pariwisata, Pak ya, sebelum kita bicara tentang angka uang yang ada itu, berbicara pariwisata mungkin bagi kami masyarakat di Tanggedo itu hanya mengenal pariwisata itu di Bali ya. Setelah itu kami berpikir lagi, di Sumba juga katanya ada pariwisata. Dan yang ada di benak kami, pemikiran kami itu pariwisata di Sumba cuma di Tarimbang sama Ronda 5. Serius, Pak. Karena kami memang waktu 8-10 tahun lalu ya. Karena kami memang jujur saja agak asing namanya pariwisata. Tapi di 2015-an itu tamu mulai berdatangan. Berarti kita sudah bisa disebut wisata ya. Kenapa saya bilang agak asing? Karena memang di sisi kewilayahan kami berada mungkin di ujung utara yang jaraknya cukup jauh dari kota, Pak. Dan yang masuk di dalam lagi. Masuk dalam lagi. Sudah begitu tidak ada sinyal, tidak ada listrik lagi. Semua serba terbatas lah. Apalagi kami di sana SDM-nya juga tidak begitu ya, jadi kami berpikir saja ketika pengunjung mulai datang, tiba-tiba dari Yayasan Kopi sudah masuk. Di situ mereka mulai mensosialisasikan bahwa wisata itu begini, wisata itu begitu. Kalau tata kelolanya begitu, nanti bisa menghasilkan hasil-hasil yang baik untuk masyarakat setempat. Artinya juga proses itu panjang ya dengan panjang. Saya kisah ke Pak Ketua Kelompok. Saya ikuti baru-baru di video itu pas hujan-hujan itu waktu kapal itu datang baru-baru. Saya lihat sudah tidak cukup untuk tempat parkir. Tiba-tiba membludak ya. Itu dulu pernah tidak dalam bayangannya kawan-kawan di sana akan seperti ini loh. Ternyata ini sudah tidak ada tempat lagi untuk bisa ini parkir kendaraan. Ya, silakan Pak Ketua. Ya, baik.
Saya pikir kalau berbicara kunjungan, ya ini bukan hal yang baru buat kami. Tetapi ya terus terang kalau bicara kunjungan wisatawan yang membludak dan bule orang luar ya. orang bule ya, orang bule itu sudah kedua kali baru dan terakhir kemarin itu berjumlah 160-an lah, 160-an dengan jumlah kendaraan ke sana itu kurang lebih sampai 30-an. Bali itu tempat yang historis sedikit ini cukup sudah. Nah, Parkir. lalu ditambah lagi dengan yang lain sehingga sampai hampir 50-an lah. Hampir mobil 50-an sekali datang seret parkir gitu. satu kali. Wow. Sehingga tempat parkir umum kami itu memang sudah tidak, kapasitasnya sudah tidak mumpuni, tidak pas lah begitu. Iya. Sehingga kami coba arahkan lagi ke tempat parkir yang lain. Iya. Bahkan juga badan jalan yang jalan tali juga penuh dengan mobil. Nah, itu juga yang membuat kami saat itu shock. Kenapa harus shock? Karena memang kok bisa tiba-tiba membeludak seperti itu. Iya. Dan dari segi kesiapan pun kami terus terang tidak siap. Tidak siap memang saat itu. Kenapa tidak siap? Karena memang paling tidak kalau bicara pengunjung sebetulnya kalau dalam bentuk rombongan seperti itu paling tidak sudah ada informasi mungkin jauh sebelum, mungkin 1 minggu sebelum pengunjung datang. Ya paling tidak kami Pokdawis bersama pemerintah dan masyarakat di situ bisa tahu, sehingga kami juga bisa persiapkan kira-kira setelah mungkin tempat parkirnya tempat parkir umum contoh katakanlah kita arahkan kemana. Tetapi memang waktu itu dengan situasi yang kita boleh bilang tiba-tiba, ya kami seadanya saja bertugas bersama dengan teman-teman bahkan juga di pemerintah setempat juga kerjasama dengan kami, ya kami arahkan seadanya saja, sehingga mungkin ya tidak heran kalau kemudian muncul keluhan-keluhan daripada pengunjung, bahkan juga dari supir kendaraan yang ada, seperti itu. Jadi itu mungkin menjadi pembelajaran juga buat kami. Mungkin ya secara khusus untuk travel agent, bahkan sebagai penyedia jasa. Ini sudah mulai omong travel agent. Luar biasa di belakang ya. Paling tidak 1 minggu sebelum diadakan kunjungan, tolonglah diinformasikan kepada kami. Jadi kita sebagai penyedia jasa travel itu tidak hanya berpikir soal income ya, tidak berpikir soal uang, tetapi juga kita berpikir soal kenyamanan daripada pengunjung. Sehingga kemudian informasi tadi sampai 7 hari sebelum kunjungan tadi. Saya mau tanya, waktu itu mereka jalan kaki ke sana atau naik ojek? Ya, dari tempat parkir. Ya, memang kalau bicara pengunjung yang memang baru kita ketahui bersama yang sangat-sangat ramai itu. Itu 75% jalan kaki. Wah. 75% sementara hujan. Sementara hujan. Jalan mereka. Jalan. Ada juga beberapa pengunjung itu yang dalam satu rombongan itu yang menggunakan ojek. Seperti itu. Oke. Ya, dan boleh tahu pendapatan kemarin dalam 1 hari saja berapa itu angkanya? Boleh kasih bocoran. Jadi biar yang tempat wisata di tempat lain di Sumba Timur dia pikir-pikir, wah ini gimana? Silakan. Ya, memang secara khusus untuk kunjungan kemarin, memang untuk pendapatan itu kurang lebih 5 juta. 5 juta 400 sekian lah. Bayangkan itu dalam sekejap ya. Satu hari itu nanti besok-besok mesti dibilang tuh kepada Pak Kabit kalau ada tamu ke tahun jauh hari. Pariwisata di Sumba Timur ini. Ini menjadi PR juga buat Pemda, Pak. Iya. Karena dengan memperudahnya pariwisatawan begitu kan, kami keadaannya sudah jelas di sana. Akses untuk medianya itu tidak ada, Pak. Oh ya, sinyal. Terus juga jadi informasi-informasi yang ketika ada kapal pesiar masuk, terus tempat kunjungannya mereka kemana-kemana kan kami kurang update. Seperti sana. Desa banyak uang, Starlink, saya Pokdawis. terlalu bisa. Ya. Harusnya itu jawaban yang diberikan sama Pak Kabit. Darwis. Kami bisa saja pengadaan Starlink, Pak. Tapi kami lebih mementingkan masyarakat yang membutuhkan. Baik. Saya geser kembali ke kawan-kawan di Kopesda. Dedi Karangkulingu ya dari Kopesda ya.
kawan-kawan Kopesta ini melihat perkembangan di Tanggedu ya. Right. Bagaimana rasanya? Apakah ini, waduh, ini perjuangan yang lalu sudah mulai kelihatan gitu ya, dan apakah juga ada banyak pembelajaran yang bisa diambil dari satu titik ini? Ini kan kita belum omong tempat lain ini. Betul. Artinya kalau kita lihat dia sebagai sebuah hal yang mesti dikerjakan, ini kan masih ada 10-20 titik ke depan ini yang kalau dia bisa jadi seperti Tanggedu itu kan, bayangkan sekali kunjung 5 loh. Itu baru Dalam 2 jam. baru 2 jam, hujan-hujan lagi. Silakan. Ya, jadi makasih Kak. Iya, memang ya terus terang yang paling bukan karena kami sendiri tentunya. Memang yang lalu kita bangun itu teman-teman dinas pariwisata, ada Pak Yudi, ada Ibu Ambu. Ya. Jadi ya betul-betul kita ya mungkin sekarang yang konsep yang terkenal itu pentahelix yang orang bilang memang kita berjejaring secara ya luar biasa lah. Ya. Terus ada teman-teman NGO lain juga tentunya tidak bisa kita pungkiri peran mereka. Ada Sopan, ada CD Bethesda yang sudah melaksanakan program di sana. Memang mungkin ya kami mungkin sedikit lebih lama saja dengan teman-teman di Tanggedu. Memang salah satu kebanggaan kami itu yang pertama tentunya yang sering kami bicarakan dari yang biasa-biasanya menjadi luar biasa. Dan itu kalau kita ukur di tingkat lokal kita di entah Pulau Sumba dan teman-teman Tanggedu ini sangat luar biasa sebetulnya. Dan mereka rata-rata adalah tokoh-tokoh muda yang menjadi penggerak baik di desanya maupun di Popdaris. Nah, memang kalau kita bicara perkembangan seperti tadi disampaikan, proses kami fasilitasi teman-teman itu 2 tahun. Dan itu yang paling krusial sebetulnya, memadukan setiap kepentingan. Masing-masing orang punya kepentingan. Termasuk pemerintah desa dan berbagai pihak punya kepentingan. Contoh saya ceritakan, mungkin ini jadi pembelajaran buat teman-teman di tempat lain yang punya lokasi wisata. Ketika kami fasilitasi, yang misal contoh, yang lahannya dilewati oleh wisatawan, mereka tidak mau lepas. Loh, kenapa misalnya pemilik tempat parkir dia dapat bagian, sedangkan kami yang lahannya dilewati tidak dapat bagian? Itu sakit kepala kita fasilitasi. Tapi terakhir bersyukur, ketika berulang-ulang kita bersama-sama berdiskusi, hampir semua itu mendapat manfaat. Contoh, pemilik lahan parkir di sana di Perdes itu dapat bagian. Ada sistem pembagiannya. Ada beberapa rumah yang dilewati oleh jalur tapak wisatawan itu mendapat bagian. Itu dapat semua bagian di situ. Jadi boleh dibilang sebetulnya dengan adanya potensi wisata di Tanggedu, semua orang itu mendapatkan manfaat di situ. Jadi konsepnya bukan kita minta hibah dari masyarakat, misalnya kami minta hibah lokasi parkir, kasih gratis, bukan seperti itu. Tapi setiap bulan dia dapat income seperti gaji pegawai. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang. Termasuk gara-gara Perdes ini? Iya, gara-gara Perdes. Termasuk itu yang pemilik lahan tadi yang dilewati. Jadi setiap ada income pasif yang masuk di mereka. Jadi itu bagaimana mencari jalan keluar dari semua kepentingan, karena tiba-tiba semua orang merasa harus mendapat bagian. Nah itu yang paling penting. Nah untuk teman-teman di tempat lain yang punya lokasi wisata yang sama, yang potensinya sama, misalnya contoh bisa di Piara Kuku atau di Freliu. Nah mempertemukan berbagai kepentingan ini, itu yang memang butuh kerja keras. Tentunya juga harus ada kerendahan hati, kita harus saling mengalah, jangan hanya kepentingan kita sendiri yang kita tonjolkan. Nah mungkin itu sedikit pembelajaran bagi teman-teman lain. Kalau bisa memang kita harus mulai bersama-sama, tentunya jangan sendiri dan bersama-sama dengan teman-teman lain seperti yang punya kewenangan, teman-teman dinas pariwisata. Dan kalau kita mau berhasil ya butuh waktu yang sedikit lama, tidak bisa dalam waktu langsung balik telapak tangan. Gitu, kan? Kawan-kawan melihat dari Kopesta melihat ini apakah cukup begini saja atau mungkin ini akan di-upgrade terus ini, di-update atau di apakan yang ke depan? Iya. Jadi kemarin yang cerita lagi, kemarin kami dapat dukungan, ada salah satu yayasan Tifa. Jadi kami melihat lagi bahwa sebetulnya ada, kalau masyarakat mau dapat lebih, tentunya dia harus optimalkan potensi yang ada.
Jadi jangan hanya berharap di karcis masuk, jangan hanya berharap di ojek atau jualan yang sedikit-sedikit, tapi dengan potensi kunjungan wisatawan semakin naik, ya teman-teman harus siap, harus punya kapasitas untuk misalnya kemarin berbagai kegiatan yang kami lakukan itu adalah pengembangan kembali aneka ragam pangan lokal, sayuran hortikultura, buah-buahan. Nah, diharapkan dari ini yang tahun pertama ini, tahun kedua dilanjut lagi. Jadi ketika misalnya wisatawan pergi ke Tanggedo itu bukan hanya sekedar ke air terjun. Nah, misalnya ketika dia lewat menuju ke air terjun, dia lihat semangka yang hijau, dia bisa beli atau mungkin dia bisa bawa untuk oleh-oleh di rumahnya. Ya seperti itu yang kami dorong. Termasuk bagaimana kelompok perempuan kita dorong lagi untuk mengembangkan berbagai produk olahan pangan lokal. Jadi ya ke depan mungkin ya kami berharap ini bukan hanya ada ketika kami Kopesda ada, tetapi bisa dilanjutkan terus. Sudah ada beberapa produk olahan pangan lokal yang disediakan termasuk kami dukung stimulan juga, ada lapak ada lapak penjualan. Jadi kemarin kami baru launching bersama Pak Kadis. Jadi di situ nanti berbagai produk baik pangan lokal, cenderamata dan sebagainya kita harap dipajang di situ dan wisatawan yang mudah akan akses itu ketika dia berkunjung ke Tanggedo. Jadi di situ nanti berbagai produk baik pangan lokal, cenderamata dan sebagainya kita harap dipajang di situ dan wisatawan yang mudah akan akses itu ketika dia berkunjung ke Tanggedo. Saya geser ke Pak Kabitulnya, Pak Alexander Siania ya. Pak Kabit, ini kan Tanggedo sudah bergerak begini ya. Pemerintah kira-kira ke depannya akan ada apa lagi nih? Mungkin entah dengan Tanggedo atau kemungkinan sudah melirik misalkan Perak Kuku atau di tempat-tempat lain Pak Kabit. Kita fokus di Tanggedo dulu. Ya memang tempat-tempat lain kami tetap support semua. Tapi ada beberapa spot yang kita fokus karena tingkat kunjungannya tinggi. Salah satunya Tanggedo, Perak Kuku, dan beberapa spot-spot wisata yang lain, destinasi wisata yang lain, termasuk salah satunya adalah Perak Kuku untuk kita menjadi perhatian bersama. Kami dari pemerintah daerah saat ini itu selalu mendukung untuk baik dalam kesiapan masyarakat dan selanjutnya termasuk fasilitas sarana prasarana, terus kalau kita lihat sekarang akses ke sana sudah, kalau kita bilang sudah agak bagus dibanding beberapa tahun lalu. Sekarang sudah aspal, sudah sampai di tempat tujuan, sudah hot mix. Ya, itu salah satu perhatian pemerintah terhadap desa Tanggedo. Dan kami juga dalam waktu dekat mau survei. Jadi selama ini Tanggedo ya selain tempat wisata tapi kan ada satu persepsi di kita bahwa Tanggedo itu tempat yang berbahaya. Banyak yang tenggelam, ada yang meninggal. Nah, kami mau berusaha merubah itu persepsi itu. Jadi kami sekarang akan mau survei untuk di situ sebagai wisata arung jeram, rafting. Itu potensi sekali. Jadi kami akan survei bagaimana dia punya track apa semua. Itu nanti tentu akan nilai tambah di situ. Ya itu yang untuk sementara ini yang kami perhatian untuk Tanggedo. Terima kasih Pak Kabit. Saya geser ke kawan-kawan Tanggedo. Ini dua-dua silakan. Siapa yang mau tanya boleh aja. Begini kan. Ini kan ini sudah berkembang sekali menurut saya ya. Dari Kopesda dan Pak Kabit dari pariwisata. Sekarang tinggal bagaimana nih setempat. Ini kan ada dana, kemudian apa tidak merasa sih kemarin misalkan dengan digeruduk orang segitu banyak itu kok siapa yang dampingi, siapa yang kasih penjelasan gitu. Artinya itu apakah kawan sudah mulai melihat itu menjadi sebuah kebutuhan untuk mempersiapkan anak-anak setempat untuk
ya dengan bahasa Inggris atau apa gitu Ya, ya gitu. untuk silakan mungkin Pak Ketua Kelompok mungkin mau respon duluan. Silakan. Baik, mungkin sebelum Pak Kau menambahkan sebentar terkait dengan masyarakat yang Tenggilu, ya saya mungkin berbicara kapasitas saya sebagai ketua Popdaris. Ya kita ketahui bersama, sebagian besar dalam struktur kepengurusan Popdaris itu adalah anak muda. Nah, kemudian di situ juga kita libatkan kelompok-kelompok difabel atau kaum difabel yang bagi kami dia juga punya kelebihan. Nah, kemudian. Lalu kalau bicara terkait sumber daya manusia yang ada dalam kepengurusan Popdaris itu sendiri, kami sadar betul secara SDM kami masih sangat terbatas. Sangat terbatas. Tetapi kami bersyukur kurang lebih mungkin 4 tahun terakhir kami sudah mengikuti berbagai macam pelatihan peningkatan kapasitas. Itu pun belum semua. Lalu kalau kita bicara kapasitas, tentu mungkin dari semua pengurus itu untuk ya dari tingkat pendidikan ya. Kalau bicara tingkat pendidikan mungkin baru kalau kita bicara yang sudah boleh bilang setara strata 1 itu baru satu. Itu selebihnya pendidikan SMA, SMP, bahkan juga ada yang sama sekali tidak sekolah, tapi juga tergabung dalam kepengurusan seperti itu. Nah, kalau kita merunut mungkin ya 3 tahun terakhir ini dengan perkembangan mungkin dari si pengelolaan objek wisata alam Tenggilu ini, dengan perkembangan kunjungan dari berbagai macam latar belakang, ya kami sadar mulai dari tahun 2022 sampai 2024 itu untuk pengunjung mancanegara saja, kita coba mereview kembali, itu sudah kurang lebih 2.300 pengunjung khusus mancanegara. Dan memang itu ya secara pribadi saya mungkin saya sedikit mengerti ya bahasa internasional, bahasa Inggris, tetapi bagaimana dengan rekan-rekan saya yang lainnya, sehingga kadang ya kami saya dalam hati tertawa. Kenapa saya tertawa? Kadang mungkin Pak Kawan sebenarnya bisa cerita. Jadi seadanya saja kami coba mengekspresikan respon kami ke bule atau ke mancanegara. Jadi ya paling tidak bahasa pasar ya. Bahasa Tarsan juga boleh. Jadi kadang juga pengunjung mancanegara tadi mengerti, kadang juga tidak. Kadang kami pakai bahasa tubuh. Ya seperti itu. Jadi ketika wisatawan mungkin dapat tanya soal tarifnya berapa, lalu kemudian dari sini bagaimana ke sana. Sederhana dia. Jadi paling tidak itu yang dan itu juga yang secara lembaga ya, kami Popdaris mencoba berpikir. Kita mencoba berpikir ini kalau kita begini saja pasti akan seperti ini terus. Jadi kami berpikir ya paling tidak mungkin beberapa orang dari pengurus itu kita bisa lakukan atau mengikuti kursus bahasa Inggris, lalu kemudian tidak hanya dari pengurus, tetapi bagaimana kami juga menyiapkan generasi. Jadi pengurus yang kami katakan tadi ya tidak hanya kami saja, mungkin saja dari teman-teman, dari adik-adik yang sementara kuliah atau sementara sekolah ini ya, bisa kita mempersiapkan diri ya lewat pelatihan, bahkan lewat kursus lah. Baik, makasih Pak. Silakan Pak Kawan. Kalau berbicara tamu mancanegara Pak, ya seperti yang Pak Popdaris jelaskan tadi kan betul. Kadang kami pakai bahasa Tarsan. Ya prinsip kami itu dia paham. Dia paham lah. Wah, tidak. Tak boleh panik mau bahasanya. Itu saya salah satu pelaku yang pernah omong dengan salah satu tamu mancanegara kemarin, sampai ayah direktur ambilkan video saya. Ketika nonton kembali malu juga, malu serius ini. Malunya begini, ketika saya omong, kayak tak bolak balik. Tapi
entah namanya wisatawan, Iya, iya. mereka tetap berusaha mengerti saja lah. Kami Iya. jujur kalau sudah apa itu hanya tahu welcome, take a ticket, Iya. Yes, no. yes no. Ketika dia sudah menjawab panjang lebar itu tidak tahu lagi. Kita kembar bata. Kamar mandi kadang hanya angguk kepala. Begitulah keadaan kami Iya, di atas, iya, Pak. iya. Jadi kami dari selaku Pemdes juga di atas Iya. berupaya mendorong Pokdaris bagaimana dari keterbatasan kita ini Iya. ke depannya bisa Bagaimana? ya bagaimana. Ya mungkin Harusnya tidak boleh begini terus kan? Iya. Dia mesti kalau jalan kita terus. begini-begini terus kan bagaimana bisa maju kan, Pak? Iya, iya. Apalagi dengan kedatangan tahun kemarin itu Iya. bingung kami, Pak. Ketika mereka cari dong punya contoh kemarin itu, Pak. Iya. Ketika mereka cari dong punya kendaraan saja tanya di kami bingung, Pak. Serius. Makanya Saking banyak ini. Saking banyak. Dan makanya masuk saya bulan. coba mau dorong Pokdaris. Iya. Bagaimana kalau Pokdaris ini menyediakan salah satu anak yang bersedia kuliah bahasa Inggris. Walaupun tidak serta-merta difasilitasi oleh Pokdaris, minimal dia difasilitasi minimal 50% lah untuk biaya sekolahnya. Iya. Itu 50% minta di beasiswa yang 2 miliar tuh dari pemerintah tuh bisa. Pemerintah Sumba Timur tuh menyiapkan beasiswa sampai dengan 2026 itu 2 miliar. iya, ya. Satu orang anak sekitar 3.800.000 per semester. Ya, itu juga salah Ya, satu itu bisa di masukan terbaru buat kami Iya. juga di atas nanti akan menjadi PR buat kami Ya. sehingga Tangkap dulu. ya minimal 5 tahun ke depan tidak lagi kami menggunakan bahasa Tarsan, so adalah yang bisa tidak mengerti hanya bias no aja, Pak. Iya, iya. Gitu. Saya ke ini, Denny ya, dari Kopesta. Ini kan tantangan sebenarnya ya. Iya. Ya memang kita kan semua mulai dari begitulah ya. Betul. Dari tidak bisa pasti juga akan bisa. Ini kan dilihatnya bukan apa, bukan apa ya, ada salah atau tidak, tapi ini kan jadinya tantangan nih Betul. untuk kita kejar bisa upgrade-nya gimana. Bagaimana kawan-kawan dari Kopesta melihat situasi begini? Iya, ya terus terang kami juga kemarin ini ya namanya itu tadi kita seperti Pak Kabit bilang ya kita betul-betul shock sebetulnya. Kami sendiri awal itu tidak pernah menyangka kunjungan wisatawan luar negara akan seperti itu di Tanggedo. Dan itu yang kita bilang tadi tuh ketika kita apa ya jangan kita bandingkan dengan daerah Bali dan sebagainya. Nah tentunya ya kalau saya sendiri sebetulnya minimal misalnya ada apa dukungan dari pemerintah desa. Memang ya salut untuk pemerintah desa menurut informasi dari pemasukan BUMDes Iya. mereka sediakan beasiswa. Jadi ini juga salah satu pembelajaran penting untuk desa-desa lain satunya. Jadi ketika pemasukan dari Pokdaris ini masuk ke BUMDes, nah BUMDes itu mengalokasikan beasiswa untuk anak-anak sekolah. Jadi ini ya best practice lah. Jadi ya kita berharap jangan hanya ya tadi seperti harapan teman-teman. Kalau bisa secara khusus beasiswa itu diarahkan bagi adik-adik yang mereka yang mau belajar bahasa Inggris. Nah termasuk saya sejak kakak ini kan ya tadi itu bahasa Tarsan itu ketika artinya kita saja yang sudah misalnya sering bertemu dengan bule itu gelagapan. Apalagi teman-teman di desa Tanggedo yang tiba-tiba harus berhadapan dengan ya itu tadi teman-teman wisatawan dari luar. Iya. Apakah ada kemungkinan untuk misalkan bikin apa gitu ya, short course singkat apa ini khusus singkat untuk anak-anak di sana untuk masyarakat? Iya. Iya, memang sempat terpikir kakak, artinya ada teman-teman yang ya kami sedang bangun jaringan juga. Ada teman-teman yang punya ya ada komunitas-komunitas yang memang punya skill bahasa Inggris. Ya itu betul yang kakak apa itu sedang kita arahkan ke sana. Ya, juga Unkriswina mungkin. Ya Unkriswina ada beberapa komunitas yang memang fokus di bahasa Inggris. Kita harap mereka bisa ya semacam aksi sosial lah di Tanggedo. Ada beberapa jaringan juga sebetulnya termasuk di Sumba Barat, ada di Bali. Sebetulnya hanya waktunya belum belum ketemu. Tapi ini sebetulnya kebutuhan penting untuk kita, termasuk teman-teman di daerah wisata yang punya lokasi wisata yang lain juga sebetulnya. Saya ke Pak Kabit ya, Pak Kabit ini kan kelihatannya ya khusus entah upgrade lah kita bilang gitu ya, peningkatan kapasitas ini menjadi sesuatu yang
mestinya juga bisa dapat perhatian ya dari Dinas Pariwisata nih Pak Kabit. Silakan. Ya, betul. Jadi kami dari Dinas Pariwisata tentu dengan anggaran yang minim, tapi kami juga berusaha semampu mungkin. Terutama kami berjuang lewat dana DAK, dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Jadi kami memberikan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kami, ya itu yang kami bisa buat untuk pemerintah daerah. Iya. Kami berusaha berjuang, ya walaupun dana di kita terbatas, tapi kita Iya. berjuang lewat dana dari pusat. Kita berjuang, jadi ada pelatihan-pelatihan untuk peningkatan SDM di Iya. Sumba Timur. Pak Kabit juga merasa bahwa dengan kunjungan yang kelihatan dia tiba-tiba naik kayak kemarin itu memang terasa akan kebutuhan yang tadi itu. Ya, Misalkan pasti itu sangat kami menyadari itu bahwa itu terasa sekali. Jadi makanya itu kami selalu membangun komunikasi dengan pemerintah desa, terus stakeholder yang ada. Tentu ini ada istilah pentahelix ya. Iya. Jadi inovasi kita itu kita masuk Betul. dalam apa? Lima besar untuk inovasi nasional. Ya kita TikTok ya, semoga kita dapat juara Sumba Timur. Ini salah satu inovasi kita Sumba Timur. Ya, seperti itu. Ya, saya ke Kopesda. Dari kawan-kawan Kopesda ini bagaimana ke depan ini dengan situasi begini ya? Apa yang mungkin sedang disiapkan untuk saya sih yakin juga kan orang tidak berhenti kan? Ya, artinya tidak sampai di sini lah karena sudah banyak orang datang, tapi kan pasti sudah ada juga rencana-rencana ke depan ini ya, dari kawan-kawan Kopesda untuk dengan Tanggedu. Kita ambil spot Tanggedu aja. Misalnya. Iya. Memang ya berdasarkan tantangan ya yang sering kami hadapi kakak, dan ini akan kami komunikasikan juga dengan pihak-pihak terkait. Termasuk kemarin sempat diskusi dengan Pak Kadis yang baru. Iya. Jadi ada beberapa tantangan memang yang dihadapi Pak Kadis. Nah Pak Kadis itu sangat konsen, jadi ya informasi saja. Beliau sedang berusaha juga untuk mencari CSR dan ya itu artinya untuk bagaimana satunya kebutuhan di lokasi wisata bisa dihandle karena keterbatasan anggaran. Ya kita tidak bisa salahkan juga teman-teman di dinas. Ya namanya sekarang anggaran itu sedang dikebiri betul oleh pusat, jadi mereka sedikit terhambat untuk melaksanakan kegiatan. Nah ada beberapa selama kami ya, yang paling pertama tentunya masih banyak hal peningkatan kapasitas yang perlu kita lakukan, termasuk dari bahasa Inggris. Ya kalau kita bicara misalnya dari sisi pariwisata kan ya, orang yang belajar pariwisata itu mengenal yang namanya 5A itu, amenitas, akomodasi, akses dan lain sebagainya. Saya kira masih banyak hal yang perlu kita benahi di Tanggedu. Nah misalnya saja dari sisi kebutuhan tadi, walaupun kita bercanda yang sinyal. Nah memang ya saya sering posting misalnya seperti di Facebook, sebetulnya bukan ya saya hanya tidak mau omong langsung saja. Misalnya kemarin saya posting mencari sinyal di Bukit Leponda. Begitu, hanya saya tidak bilang tolong dulu pemerintah ini kamu sinyal di sini kurang, hanya tidak bilang begitu, tapi itu sebenarnya kebutuhan seperti itu. Kebutuhan infrastruktur pendukung sinyal termasuk listrik. Nah ini misalnya Tanggedu sudah jadi salah satu perhatian nasional dunia. Tentunya kita harus bangun betul kolaborasi ya, sering kita bilang pentahelix. Pemerintah bagaimana ya, kami sebagai perwakilan masyarakat tentunya akan melakukan hal tapi sifatnya terbatas. Nah pihak-pihak lain tadi yang kakak singgung sedikit, teman-teman Unwina mungkin bisa mengambil peran di sisi lain, misalnya tadi yang kursus bahasa Inggris, apalagi sekarang ini mungkin disertasinya Pak Rektor itu berkaitan dengan pariwisata. Nah mungkin nanti kalau ketemu Pak Rektor saya juga akan komunikasikan dengan beliau. Kebetulan kami teman seperjuangan dulu. Ada banyak hal memang tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak. Jadi semua pihak, kalau kita mau bisa menjadikan Tanggedu sebagai model,
ayo kita keroyok Tanggedu dengan kapasitas masing-masing yang kita miliki. Ya, mungkin begitu. Ya, saya terima telepon dulu ya. Ini Siap. tadi saya ditelepon sama Pak Fidel ya. Beliau operator pariwisata di Sumba Timur. Siap. Kelihatannya ada dengar diskusi ini. Saya langsung angkat suaranya Om Fidel. Silakan Om Fidel. Siap. Selamat malam. Malam Om Fidel, silakan. Tadi masukan juga itu, ya jangan kita anggap sepele. Jangan sampai ada kejadian dulu baru kita. Iya, dan Berusaha. karena saya lihat begini, anak-anak nona nih, Iya. dia suka tarik gas dengan otomatis itu udah Betul. 5 tahun di situ. Betul kan? Itu. Pada turun tikungan itu turun tajam terus itu. Iya. Itu kalau ketemu di situ ada yang naik dia ketemu itu baru kita agak lebih gelagapan ya. Dan Betul. memang itu betul kalau usulnya bisa dilebarin di kiri itu yang Iya. pertama itu wah Iya. itu cantik sekali gitu. Betul. Itu orang bisa orang tunggu matahari turun tuh. Iya. Karena betul tadi yang Iya. Om Fidel sampai spot foto yang luar biasa Iya. sambil tunggu sunset kalau sore itu. Iya. Ya, ayat 2 tadi itu betul. Iya. Dan saya kira ini ya pesan untuk Pak Kabid mungkin ya bisa berkoordinasi dengan teman-teman PUPR. Iya. Ya. Tapi begini Om Denny, Iya. kan di sini kan ada KAUR, ada ketua kelompok. Kita tuh Iya. mereka punya dana juga. Iya. Jangan-jangan dengar begini, oh iya. Dorong juga bisa punya gerak khusus ini. Silakan Pak, saya ganggu aja. Siap. Pak Ketua Pengdarwis ya. Memang kalau kita bicara apa ya yang sudah disampaikan tadi terkait dengan jalan ya. Iya. Memang selama ini ya kami dari Pokdaris ya, kami bisa ya kami lakukan yang kami mampu. Ya, yang sama seperti ini adalah terkait dengan perbaikan jalan. Memang kalau kita bicara apa ya pelebaran jalan sampai aspal itu memang ya terus terang kalau dari Pokdaris memang belum bisa. Tapi selama ini kami memang fokus pada titik-titik tertentu yang memang jalurnya itu sudah rusak dan lain sebagainya. Sehingga ya kurang lebih kita mulai dari 2 tahun lalu itu kami sudah mulai coba alokasi untuk peningkatan aset itu. Kami mencoba untuk perawat jalan seadanya. Contoh mungkin jalan yang berlubang. Tetapi kalau kita bicara mungkin terkait yang sudah disampaikan oleh Om Fidel tadi itu memang belum dalam kapasitas kami. Tapi kelompok sudah mulai melihat ini memang betul itu yang Iya, disampaikan. memang terus terang kalau kita bicara titik-titik tertentu mungkin yang sudah disampaikan tadi mungkin yang didiskusikan oleh Om Fidel tadi memang betul. Dan itu memang titik jalan yang harus menjadi fokus sebetulnya. Ya kalau kita bicara kapasitas kami Pokdaris ya kami mencoba ya kita perbaiki jalan yang memang supaya pengunjung mungkin rasa nyaman ya. Kita coba tambal atau rabat jalan yang berlubang atau yang rusak saja. Lalu kemudian lebih daripada itu mungkin ya kami coba alokasikan untuk tempat-tempat lain atau fasilitas lain yang memang bermanfaat untuk masyarakat Tanggedu seperti itu. Kalau bicara spot-spot tadi yang memang cukup berbahaya ya itu memang belum dalam kapasitas kami sebagai Pokdaris bahkan sebagai pemerintah desa. Oke. Saya akan kasih kesempatan sama Pak Kaur, ini kan desa kan. Tapi sabar, sebelum ini jurnalis, ada yang telepon ternyata, yang dengar bicara kita. Silakan, mungkin mau langsung direspon. Lanjut Pak Kaur ini, Pak Kaur. Ya, silakan. Lanjut Pak Kaur. Kalau berbicara kami di Pemdes ya, apalagi kami saya selaku pemerintah desa di atas itu masih dispersiapan. Iya. Jadi kami tidak punya kepentingan lebih dalam untuk hal itu. Tapi ketika ada muslim kami selalu masukkan itu infrastruktur jalan. Nah setelah muslim Bang Des saya bahasa yang berkelanjutan ya semoga. Sebatas di semoga saja. Itu saja. Jadi harapannya juga ya diaminkan saja lah ketika nanti didengar dan diperhatikan. Tidak hanya untuk Tanggedu saja ketika nanti jalannya sudah bagus terus pengunjungnya lebih banyak. Yang banggakan bukan hanya kami saja Tanggedu. Tapi kan iyalah. Pasti bangga ya. Tapi terkait dengan tadi tiara itu khas. tiara khas dari
Ya itu gimana tuh di Pogdaris mungkin dengan kau ya? Ya kalau mengenai yang Ayah Dion bicarakan tadi itu, ya kadang ada juga yang para orang tua saja mereka kadang pakai kalambung itu di waktu-waktu ketika ada acara adat di situ, terus ada tamu yang membutuhkan kendaraan untuk ojek, sudah jalan langsung dan pakai kendaraan. Jadi bukan Nah, siap. tapi memang sampai saat ini kami belum terfikirkan bahwa ini menjadi ciri khasnya kita kenakan. Itu usul dari Dion ya. Jadi ini salah satu masukan yang bagus buat kami juga. Saya ucapkan terima kasih buat Ayah tadi yang sempat kasih masukan. Pak Ketua Kelompok. Tapi sebelum itu saya ada dapat bocoran. Ada yang kirim WA ke saya lagi dengar ini talk show. Bocoran yang katanya dia nih. Bocoran yang saya dapat di Sumba Adventure tanggal 1 Januari ada kunjungan kapal pesiar lagi. Wah, ini ada di WA. Ini ada kasih bocoran ke saya nih. Wow. Atau benar apa tidak? Kita tinggal tunggu hari-hari ke depan. Supaya tiaranya kalau bisa disiapkannya. Silakan Pak Ketua Kelompok. Baik. Ya. Mungkin yang paling pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ayah Dion ya. Ya. Ya kalau bicara Ayah Dion ini ya tim setia Pokdaris. Ya. Bahkan kami juga sudah pernah lakukan kerjasama. Ya. Ayah Dion juga pernah bantu kami Pokdaris dalam hal mempromosikan seperti itu. Ya. Ya saya pikir terkait masukan dari Ayah Dion ini positif ya, positif sekali. Bahkan jauh sebelum Ayah Dion mungkin sampaikan, saya secara pribadi mungkin bersama dengan teman-teman Pokdaris saya berpikir terkait dengan kekhasan ya, artinya bicara ciri khas ini ya apa yang ada di Tenggelu, seperti itu. Memang kami sempat berpikir mungkin selain mungkin seragam dan lain-lain, kami sempat berpikir ada hal-hal tertentu itu yang perlu kami kenakan pakaian adat. Jadi tidak perlu kalambung secara lengkap tidak, mungkin pakai tiara saja, pakai kain saja mungkin bisa seperti itu. Jadi ada hal tertentu itu kami sempat berpikir ya mungkin di akhir pekan seperti mungkin hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi kami sudah berpikir ya mudah-mudahan di awal tahun 2026 ini ya kami bisa mulai terapkan, kita mulai ekspresikan diri lah menggunakan pakaian adat, baik pengurusnya, bahkan mungkin kita bisa berpikir juga sampai ke tukang ojek seperti itu. Pak Ketua, ini bocoran ini 1 Januari ada kunjungan lagi di kapal pesiar. Pas tahun baru ini. Dan ini yang sampaikan ini orang dinas pariwisata loh. Ini yang lagi dengar ini. Ya mudah-mudahan tangga itu menjadi salah satu tujuan. Sudah pasti. Kalau disampaikannya kelihatannya Dengan bocoran yang itu juga menjadi harapan kami juga ketika ada travel agentnya siapa yang supaya lebih dulu melakukan koordinasi dengan kami. Bocorannya dari salah satu kabit loh. Sudah bisa ditebak. Tapi bukan yang kalian pikir loh, lain. Saya tahu yang dipikirkan, tapi bukan yang itu. Ya. Kemudian usulannya kepada masyarakat, persiapkan selain air kelapa, oleh-oleh souvenir yang bisa dibawa pulang juga itu selain minum air kelapa di sana katanya. Ini masukan yang dari masyarakat lah ini. Ya silakan dari Kopes respon. Ini ada bocoran tanggal 1 nih, kemudian ada usulan tadi. Nanti Pak Kabit juga saya persilakan. Iya, saya kira masukan untuk kami seperti karena kita hanya sama-sama menginginkan Tanggedu yang menjadi lebih luar biasa. Saya kira masukannya sangat luar biasa, termasuk dari Ayah Dion tadi. Ada kekhasan tersendiri. Nah itu saya kira juga bisa direspon yang baik oleh teman-teman di Tanggedu. Terus yang berkaitan dengan itu tadi, apa yang harus, kenangan apa sih yang harus teman-teman wisatawan bawa pulang ketika berkunjung di Tanggedu. Nah itu saya lihat itu seperti yang kami ceritakan, memang kita baru mulai dorong kembali, ada muncul produk-produk olahan pangan lokal, macam-macam, termasuk tadi yang usulan tenun Sumba yang biru Oh iya.
Kawuru. Kawuru, Kawuru. tenun kawuru yang khas Kanata. Kenapa tidak bentuk selendang? Nah, jadi ciri khas yang dari Kanata bisa dipajang di lapak yang ada di Pok Darwis. Jadi ketika wisatawan pulang, oh ini oleh-oleh dari Tanggedo. Ada cerita, ada kenangan yang mereka tetap bawa pulang sampai ke tempatnya mereka. Saya kira kalau misalnya selendang itu ya bisa diproduksi secara massal sebetulnya. Dan itu peluang untuk teman-teman mama mereka yang menenun di Mondo dan Tanggedo. Iya. Baik, Pak Kabit mungkin mau Ya. Pak Kabit ya. Jadi kalau kita ngomong pariwisata kan Tidak bisa. kita tidak habis-habis. Tapi biasa kita bilang ada triple S, something to do, something to see, dan something to buy. Iya, Jadi harus apa yang Ya. kita Mereka lihat, ya. apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan, dan harus ada kenangan, harus ada yang mereka bisa beli di situ untuk menjadi kenang-kenangan. Ya. Jadi memang kita harus memikirkan memang untuk di Tanggedo apa yang bisa kita buat di situ untuk Ya. wisatawan bisa belanja di situ, dan itu menjadi kenangan bahwa oh ini loh yang bahwa tanda mata bahwa mereka pernah ke Tanggedo. Oh ini gitu yang mungkin tidak di tempat lain ada gitu. Nah mungkin kita harus memikirkan seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pariwisata, kita lebih banyak sebenarnya omong tentang apa yang kita punya, potensi apa yang ada. Kita jangan berpikir yang lain-lain atau mendatangkan dari luar baru kita jajakan di situ, tidak. Tetapi apa yang ada di situ itu yang kita maksimalkan. Makanya saya mendorong terus dari teman-teman dari Kopesda, dari pemerintah desa, tanaman hortikultura apa semua, itu kita bisa kembangkan. Itu jadi potensi di situ untuk wisatawan di situ bisa nikmati. Tidak terasa ngobrol asik ya. Iya. Lu lagi senang orang dengan ini TikTok ramai sekali gitu. Ada yang meminta bergabung, aduh gimana caranya nih? Ini telepon aja begini. Ada sudah juga titik tolong dong untuk pengaturan sampah udah mulai gitu ya. Ada yang dibilang lagi atraksi budaya apa yang akan disiapkan. Waduh, itu banyak ini. Tinggal nanti gimana hitung-hitungannya gitu ya. Iya. Ini kita sudah sampai di ujung ya, udah 1,5 jam ini ngobrol tidak rasa, kita ngomong gini. Tapi menarik sekali karena ini kita belajar dari Tanggedo apa yang sementara diraih ini kan kita masih menanti. Kalau saya berpanjang bisa lihat 10 tahun lagi ya 15 tahun ke depan bagaimana, dan pasti sudah akan berbeda dari tahap pengenangan sekarang ini gitu. Di bagian akhir ini saya langsung aja berikan kesempatan masing-masing punya sesi bicara. Saya tidak batasi, mau panjang juga boleh. Mungkin saya mulai dari Pak Kabit dulu. Di bagian akhir ini apa yang mau disampaikan untuk kita semua terkait dengan belajar dari pengalaman itu? Silakan Pak Kabit. Ya, intinya kami dari pemerintah kabupaten sangat berharap pembelajaran dari semua destinasi-destinasi yang ada di Sumba Timur, marilah kita saling belajar, kita membentuk satu manajemen yang baik untuk pengembangan pariwisata kita bersama. Marilah kita bangun dari apa yang ada dan apa adanya. Tidak perlu kita, karena kebijakan pariwisata kami Sumba Timur bukan mass tourism atau pariwisata massal. Kami sangat-sangat tidak mengharapkan seperti itu. Tapi kami pariwisata yang apa adanya, kita bangun apa adanya, sehingga kita bisa meminimalisir dampak-dampak negatif yang ada. Kalau kita dengan pariwisata massal, pasti ada banyak masalah-masalah baru yang muncul, dampak-dampak sosial dan dampak budaya, pertemuan budaya yang berbeda, banyak sekali sok-sok yang akan terjadi di masyarakat. Makanya itu kami pemerintah Sumba Timur sangat-sangat tidak mengharapkan seperti itu. Jadi kita berjalan apa adanya, kita bangun pariwisata apa adanya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kabit dari Dinas Pariwisata ya.
Silakan, saya persilakan untuk Pak Kaur. Di bagian akhir ini mungkin ada hal lain yang masih mau disampaikan, boleh silakan. Ya, saya rasa sudah cukup jelas tadi yang disampaikan oleh Ayah Direktur dari Dinas Pariwisata maupun Pak Darwis. Yang menjadi harapan saya ke depannya itu yang mengenai apa yang jadi masalah kami di atas, kekurangan kami di atas itu harapannya bisa lebih diperhatikan lagi. Karena ini bukan kepentingan semata untuk kami, walaupun kami sehari-hari di sana, tapi ini lebih ke kepentingan umumnya. Ya. Mungkin itu dari saya, dan juga jika ada mungkin teman-teman pendengar radio Next FM malam ini yang di daerahnya ada lokasi wisata dan mau belajar bersama, ya kami dari Tanggedu welcome untuk kita belajar bersama. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Mona. Silakan Pak. Baik, saya pikir yang kata terakhir dari kami ya, berbicara terkait pariwisata, tentu kami berpikir begini, teman-teman di luar sana jangan berpikir Tanggedu hari ini, tetapi mari kita sama-sama belajar, mengikuti proses yang ada. Jadi proses itu ada tentu atas dasar kebersamaan, atas dasar soliditas masyarakat, bahkan semua pihak terkait. Tentu kita juga berpikir adanya sistem pentahelix yang terjadi. Kami juga berpikir Pokdaris tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh pemerintah desa, kami butuh masyarakat. Kami juga masih butuh pihak-pihak terkait lainnya, dalam hal ini mungkin dari pemerintah daerah, dari NGO, dari akademisi dan semua. Kita siap kita belajar bersama. Tentu apa yang terjadi di Tanggedu saat ini tidak secara kebetulan, pasti butuh proses. Tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Kaur tadi, siapapun di luar sana yang mungkin di tempatnya ada lokasi wisata atau objek wisata, ya kami Tanggedu siap kita belajar bersama. Apapun yang teman-teman diskusikan, bertanyakan, ya kita bisa berkunjung ke Tanggedu, kita belajar bersama. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Pokdaris. Silakan Pak Denny. Iya, jadi sempat catatan tuh kan, supaya memang ini sebetulnya ya ini juga saya juga belajar artinya dari pengalaman kan. Pertama memang kita harus betul-betul sadari pertemuan kita dengan dunia wisata kan baru. Jadi catatan penting untuk kita, dan ya, tidak boleh kita tertinggal dan kita harus belajar secepat mungkin. Nah, kalau orang-orang pariwisata itu kan kenal yang namanya ya 5A, tadi kembali kita bilang 5A. Aksesnya bagaimana, mudah dijangkau atau tidak, akomodasi apa, jangan sampai beli air saja hampir tidak ada. Misalkan kayak Tanggedu selama ini keluhan air jalan kaki setengah mati, cuman yang jual air mineral tidak ada, misalnya seperti itu. Akomodasinya terus misalnya amenitas, toilet dan sebagainya tersedia tidak. Terus atraksi apa yang menarik di situ selain tadi hanya berkunjung di hanya mandi, harus ada tawaran lain supaya lebih menarik lagi. Jadi ada macam-macam hal satunya yang bisa kita optimalkan sehingga wisatawan bisa lebih dia betul-betul itu mendapat kenangan yang lebih ketika berkunjung di salah satu lokasi wisata. Dan pengetahuan ini sebetulnya hal yang baru buat kita, termasuk kita yang tinggal di kota ini belajar 5A. Saya belajar 5A itu lama ini, bayangkan harus tiba-tiba belajar dunia pariwisata kan. Jadi apalagi teman-teman di desa itu butuh pengetahuan yang betul-betul serius. Yang berikut catatan penting lainnya sebetulnya ya tentunya peningkatan kapasitas, ya tadi seperti disampaikan Pak Kabit, Pak Ketua Pokdaris. Peningkatan kapasitas ini bisa dilakukan oleh siapa saja sebetulnya yang punya konsen di situ. Jadi bukan hanya kami dari NGO, ada teman-teman akademisi atau komunitas, atau bahkan tadi misalnya dari teman-teman media, Ayah Dion, mereka bahkan telah berkontribusi. Saya kira kita bisa membangun jaringan yang betul-betul yang namanya pentahelix. Ya, semua pihak itu berkontribusi sesuai dengan kapasitas yang dia miliki sebetulnya. Kembali tadi alasannya karena kita itu bicara pariwisata sebetulnya hal yang baru untuk di Sumba. Terus yang
berikut, saya kira ini ya salah satu keunggulan kita di Sumba Timur. Beruntung kita punya budaya yang ramah. Saya kemarin juga berbicara satunya terkait fenomena kunjungan wisatawan yang masih dari luar. Saya bilang, kalau bisa kamu betul-betul layani teman-teman yang agen travel, yang sekedar supir, guide. Jadi bangun komunikasi dengan mereka dengan baik. Kalau bisa berikan pelayanan lebih. Katakanlah misalnya layani kopi gratis. Nah, karena mereka sebetulnya yang promosi gratis secara luar biasa. Selain teman-teman yang penyedia jasa pariwisata sebenarnya. Karena ketika mereka bicara buruk sedikit saja dan itu menyebar ke tamu yang mereka bawa, itu akan berdampak sangat tidak baik bagi lokasi wisata. Jadi keramahan Sumba Timur itu tinggal kita tingkatkan, ini menjadi modal penting untuk kita membangun pariwisata ke depannya. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Baik. Terima kasih banyak pendengar. Kita sudah dengar semua ya, unek-unek, pengalaman ya, kemudian juga rencana-rencana ke depan. Nah ini luar biasa, ini kita di Wengapu dan sekarang karena sudah terhubung secara digital begini, di mana saja bisa belajar dari proses ini. Dan kita berharap makin ke depan Tanggedu makin maju, makin hebat, dan saya akan berkunjung terus mungkin ya, karena setiap tahun juga mau ke sana gitu ya. Dan karena asik pokoknya kalau pergi Tanggedu itu siang sih tidak ada masalah, karena waktu panas kita bisa jalan gitu ya, selain naik ojek ya, kalau kuat masih bisa jalan, anginnya cukup kencang gitu. Itu spot-spot foto luar biasa gitu ya. Spot-spot video itu saya kira menarik untuk kita bersama-sama ya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan dari Popesta. Terima kasih ya dari Polterwis, terima kasih Pak Ketua ya.